Pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali lagi dalam bedah tajuk Lampung Pos, dan kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Pos Group, mulai dari lampos.co, lampungpos.id, dan juga radio saya 100 FM. Oke, Bang Ago, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co, diantaranya sindikat joki CPNS diduga bermain di tes kejaksaan, BPN, dan Pemda. Selanjutnya, 775 jemaah Bandar Lampung berangkat haji tahun ini. Berita yang ketiga, jalur evakuasi erupsi Gunung Anak Rakatau di Lampung Selatan mulai dicek. Selanjutnya, tim ekspedisi sungai ancam somasi 6 kepala daerah di Lampung. Dan yang terakhir, perbaikan Jalinbar pesisir barat diklaim rampung. Oke, salah satu yang menjadi hal yang viral di beberapa hari ini cukup dipantau oleh masyarakat tentang Gunung Anak Rakatau ya, yang mengalami erupsi. Nah, bagaimana Bang tanggapan Bang Ago sendiri tentang jalur evakuasi yang mulai dicek kembali? Iya, yang jelas Gunung Anak Rakatau ini adalah aktif dan situasinya terus berubah-berubah ya. Dari kemarin juga sempat aktivitasnya sempat tinggi ya, letupannya cukup frekuensinya cukup banyak ya, berulang, dan lontaran abu vulkaniknya makin lama makin tinggi, makin jauh ya. Kemudian sempat tenang lagi, dan ini entah kenapa ketika orang sibuk akan mudik ya, Gunung Anak Rakatau atau GAK itu aktif kembali. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana kita mensikapi fenomena alam ini ya kan, karena namanya bencana alam itu ya hampir nyaris ya sulit untuk dicegah gitu. Yang paling bisa dilakukan adalah oleh manusia adalah upaya mitigasi. Supaya apa? Ketika terjadi bencana itu dampaknya tidak besar. Karena bisa jadi korban atau kerugiannya semakin besar, semakin berlipat, itu bukan karena bencananya itu sendiri, ya, tetapi karena cara kita menanggapinya, meresponnya itu tidak baik atau tidak prepare sebaik mungkin jauh-jauh hari. Nah, makanya kita apresiasi pemerintah daerah, provinsi, Kabupaten Lampung Selatan yang itu mengecek kembali jalur evakuasi ya, dan masyarakat perlu diingatkan bagaimana ketika kondisi kritis benar-benar terjadi. Baik, tentunya kesiapsiagaan harus terus dilakukan ya Bang ya. Baik, kita akan beralih kali ini untuk lampungpos.id. 5 trending topik diantaranya sigap hadapi puncak mudik. Selanjutnya, Polda Lampung usut agensi penelantar WNI di Turki. Berita yang ketiga, praktik rasuah jelang Idul Fitri rawan. Berita yang keempat, Lampung siapkan mitigasi bencana erupsi GAK. Dan yang terakhir, pemerintah resmi larang ekspor minyak goreng. Oke, mudik sudah mulai terasa, banyak sekali pengendara dari luar provinsi mulai terlihat di jalan-jalan provinsi Lampung, dan ternyata ini belum puncak ya Bang. Tentunya kita harus bersiap untuk menghadapinya. Bagaimana tanggapannya Bang? Ke Lampung Pos hari ini kita mengangkat soal sigap menghadapi puncak mudik ya. Pemerintah itu memprediksi mudik tahun ini itu luar biasa membludak ya. Angkanya itu sudah di angka prediksi ya, itu ada di angka 79 sampai 85 juta pemudik yang akan melakukan ritual tahunan ini menjelang lebaran ini. Kenapa luar biasa besar? Karena ya harus sudah kita ketahui bersama selama 2 tahun terakhir ini ya, mudik itu bisa dikatakan tidak diperbolehkan ya, walaupun ada mudik ya, tetap ada mudik gitu ya kemarin, tapi tidak sebesar sedahsyat mudik tahun ini. Nah, puncaknya itu diprediksi pada tanggal 28 sampai dengan hari Minggu ya. Hari Minggu itu tanggal 1 Mei, 28 April sampai 1 Mei. Nah, ini harus diantisipasi semaksimal mungkin oleh penyedia jasa transportasi, pelabuhan, tol, ya, jalan, ya. Kenapa? Biasanya itu terjadi penumpukan, terjadi kemacetan yang sangat panjang, gitu kan? Dan ini kalau bisa ya tidak boleh terjadi. Walaupun sayangnya kemarin sempat ya di Pelabuhan Merak itu terjadi antrean yang sangat panjang. Kenapa? Karena kantung parkir sudah penuh, sementara orang ingin masuk. Ya, di sisi lain
mungkin jumlah kapalnya, tripnya juga kurang. Baik, tentunya kita harapkan akan ada persiapan yang lebih tepat lagi dan kita harapkan juga tidak ada efek-efek negatif dari adanya puncak mudik kali ini. Semuanya bisa menjalankan sukacita Lebaran pada tahun ini ya Bang ya. Kita beralih kali ini untuk trending topik dari Radio Sai 100 FM. Di antaranya, Isyana Sarasvati akan gelar tur konser bertajuk Lexi Konser. Selanjutnya rayakan Record Store Day. Taylor Swift rilis vinyl edisi terbatas. Dan ketiga, rilis foto perdana film Barbie. Margot Robbie tayang Juli 2023. Untuk yang selanjutnya, Robert Pattinson kembali bintangi The Batman 2 dan juga Big Mouth. Drama Lee Jong Suk dan Yoona SNSD tayang Juli 2022. The Batman baru saja usai, sudah ada persiapan untuk serial dan juga episode selanjutnya yang kedua. Tetapi tentunya Robert Pattinson kabarnya akan kembali menjadi sosok The Batman. Gimana tanggapannya nih Abang sebagai pecinta dari DC juga pastinya? Ya, sebenarnya ini sudah diprediksi ya. Kenapa? Karena pertama dari sisi bisnis dulu ya. Dari sisi bisnis bisa dikatakan The Batman itu adalah salah satu film genre superhero ya, dengan angka penjualan cukup baik di era pandemi dari DC Comics ya. Jadi wajar saja kalau misalnya ketika ada film yang laku itu dibuat sequelnya. Satu itu. Terus kedua dari sisi kualitas ya, kalau kita lihat dari berbagai macam review ya, orang-orang yang sudah menonton, kritikus ya, penikmat film, sepertinya lebih banyak respon positifnya ketimbang respon negatifnya. Bahkan The Batman ini itu semacam memberikan sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru di dalam film superhero. Yang mungkin dianggap selama ini kritikannya adalah film superhero itu film yang ya kayak roller coaster lah, atau taman hiburan lah. Tidak benar-benar karya sinema yang berseni, berkelas, ya, penuh makna. Dan ternyata itu sama Matt Reeves itu bisa dijawab dengan film The Batman. Dan mungkin ke depan bisa jadi ini The Batman itu memunculkan tren baru bahwa film superhero itu bisa digarap dengan deep, dengan dalam, dengan serius ya. Ya contoh kayak misalnya serial Moon Knight-nya Marvel itu juga lumayan agak serius karena bicara mengulas soal tidak hanya aksi tonjok-tonjokan tapi sisi psikologi ya, konflik interpersonal tokoh di dalamnya. Baik, tentunya ini sangat diantisipasi sekali untuk yang kedua dan pastinya juga masih berdekatan waktunya, kita masih rasakan euforia dari The Batman. Harapannya itu kualitasnya bisa jadi lebih baik karena Matt Reeves ini dengan Planet Apes-nya itu ternyata sequelnya bisa lebih baik dari episode pertama. Gitu. Bahkan triloginya bisa lebih baik dari sequelnya. Dan mudah-mudahan The Batman itu bisa lebih baik dari The Batman. Kita tunggu Bang. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bang Ago. Sama-sama. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Silahkan update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpost.id dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM serta melalui websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.